Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih kita mengkaji tentang akhlakul qaum, akhlak para salaf kita dahulu, yang diantaranya adalah bahagia kalau terhalangi antara dia dengan dunia. Itu bedanya kita sama mereka. Kalau kita itu nggak dapat dunia sumpah, kalau mereka justru malah bahagia. Karena itu tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari beliau, khalifah di zamannya Umawi, khalifah yang sangat terpuji, yang sampai dikatakan salah satu khalifah yang sampai ke maqam Siddiqiyatul Kubra, khalifah yang betul-betul di Islam sangat dibanggakan. Beliau berkata, amitu syahwat fi anfusikum, matikanlah nafsu syahwat pada diri kalian. Jangan kalian matikan diri kalian dengan syahwat. Jangan kalian bunuh diri karena ngikuti syahwat, ngikuti nafsu, ego, dan lain-lain. Syahwat itu bukan berarti syahwat itu dengan perempuan, enggak. Itu termasuk, tapi diantaranya syahwatul jah, ya, ambisi. Syahwat itu ambisi, ambisi dengan dunia, ambisi wanita, ambisi dengan jabatan, itu namanya. Bunuhlah syahwat ini pada diri kalian, injek. Kita diajarkan untuk bagaimana mengontrol hawa nafsu kita. Wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in tuftimhu yanfatimi, kata sahibul burdah. Dan nafsu syahwat tersebut itu seperti anak bayi. Kalau enggak kamu sapih, terus-terusan dia minta untuk disusuin. Tapi kalau kamu sapih, pertamanya nangis-nangis, tapi lama-lama dia akan terbiasa. Begitu juga ambisi pada diri kita. Kita sapih, awalnya melonjak, awalnya buat kita enggak kuat, tapi lama-lama dia akan bisa terkendali. Maka itu beliau katakan, jangan kalian dibunuh ya, oleh nafsu ya, sampai sakit mikirin ambisinya ya. Nggak sedikit orang yang ingin mencalonkan jadi pejabat, begitu gagal uangnya habis, stroke. Nah, ini kalian bunuh diri kalian melalui ambisi kalian. Ini kita diajarkan untuk bagaimana mengontrol hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna man ja'ala syahwatahu tahta rijlaihi farra syaiton min dhillih. Barang siapa yang menjadikan ambisinya, egonya, syahwat atau nafsu syahwatnya di bawah telapak kakinya, diinjek sama dia. Farra syaiton min dhillih. Niscaya syaitan akan lari bukan dari dirinya, bahkan dari bayangannya pun lari. Kayak kepada Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu kenapa kok syaitan lari daripada bayangannya? Jawabannya karena diantaranya keyakinannya sama Allah. Yakin sama Allah, kuat. Yang kedua, mampunya menginjak hawa nafsunya. Ini yang membuat syaitan lari daripada bayangannya Sayyidina Umar. Nah, kalau kita mau seperti Sayyidina Umar, ini caranya. Injek, jadikan ambisimu ya, jadikanlah hawa nafsumu, egomu itu di bawah kakimu. Injek. Niscaya akan lari syaitan dari dirimu. Tapi kalau kita masih dililit oleh hawa nafsu kita, ya wis, rangkulan mbek setan. Ya, gimana mau diinjek wong kita dipermainkan oleh syaitan.
Kama anna man ja'alaha fi qalbihi. Begitu juga barang siapa yang menjadikan ambisinya, nafsu syahwatnya, egonya di hatinya, rakabahu syaitan, akan ditunggangi dia oleh syaitan. Ya. Fasarrafahu kaifa sya'. Kalau sudah yang namanya syaitan nunggangi, itu berarti sampean kayak kuda. Syaitan itu pengendalinya, pengemudinya. Maka sarrafahu masya, mau dibawa ke kanan, bawa ke kiri, suruh judi, suruh minum, suruh semua, setan semua yang main ini. Wong dia itu markub, tunggangannya syaitan. Ya. Bitaslitillahi alaih. Ya. Allah yang memberi kekuasaan, karena dia nggak bisa nginjek hawa nafsunya. Makanya hati-hati. Ya. Kita harus mampu bisa mengendalikan. Kalau enggak kita jadi tunggangannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nafsu itu lebih parah dari setan, hadirin. Ya. Setan bawa baca ayat kursi mundur, bawa baca yasin melayu. Nafsu baca ayat kursi pakai nafsu bisa. Wirid buat setan lari, tapi nafsu baca wirid pakai nafsu bisa. Makanya sulit, lebih sulit. Makanya kalau setan di kerangkeng kayak Ramadan kok masih ada maksiat, emang nafsu itu bukan musuh apa? Kalau lihat para salaf kita dulu, mereka dalam mengendalikan nafsunya itu hebat. Imam Syahabuddin Al-Akbar, beliau mengatakan tentang nafsunya dalam qasidahnya apa? Ada qasidahnya Syahabuddin Al-Akbar tentang nafsu. Yang intinya, alhamdulillah alladzi nafsi qad araftu laha. Bukan. Ada qasidahnya Al-Imam Syahabuddin Al-Akbar tentang nafsu, yang intinya dia sudah bisa dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Begitu pula para salaf atau para aulia dahulu, kehebatan mereka itu adalah ketika mereka bisa mengendalikan. Kalau nafsu itu kan pasti ada setiap manusia, karena kita manusia. Kalau nggak ada itu malaikat. Malaikat nggak punya ambisi, nggak punya nafsu. Ya. Kalau kita itu punya nafsu, tapi kita diperintahkan untuk qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha, mensucikannya, menundukkannya. Katanya Allah dalam Al-Quran, surat apa itu? Alladzi khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Orang yang mampu, yang takut sama Allah dan mampu untuk nahan nafsa 'anil hawa, mengontrol atau mencegah dirinya dari hawa nafsu, dari ambisi, maka dia adalah penghuni surga. Nah, nafas ini penting. Orang jihad aja pakai nafsu kok. Orang dakwah aja pakai nafsu sekarang. Ya apa? Ceramah aja pakai nafsu. Itu nak duduk ceramah itu jenenge misuwi wong. Ya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dakwah, ketika beliau jihad fisabilillah, pakai pedang, tapi ambisinya i'la kalimatillah. Tujuannya, kemarahannya karena Allah. Maka suatu saat ketika beliau mau memenggal kepala seseorang, musuhnya, si musuh ini ngeludahi wajahnya Sayyidina Ali. Maka beliau hindarkan atau beliau gagalkan menebas kepalanya. Ini sudah dipegang, ini sudah mau ditebas gini, diludahi, dilepas. Sahabat bingung,
Nek aku ya tambah tak rajam aku nggih. Tak teteli cilik-cilik ngono sampean. Tak parut mari ngono. Terus tak ombe lek wis. Wis ate dipateni ngidoni. Nggih. Nafsu. Beliau enggak. Malah dilepas, bingung. Wahai Ali, lima taraktahu. Kenapa kau lepasin dia? Sudah tinggal des pun. Jawaban beliau, tadinya aku marah karena Allah. Aku jihad karena Allah. Tapi ketika orang ini meludahi wajahku, nafsuku berkata, Ali didoni. Aku diludahi. Maka nafsu yang bergerak, maka saya tidak ingin membunuhnya karena hawa nafsu. Saya ingin karena Allah. Iki didikannya Kanjeng Nabi. Mana bisa kita mengendalikan emosi di saat kita sudah pegang pedang, sudah mau perang kayak gitu. Kalau enggak pendidikannya Rasulullah, mana bisa kayak gini hadirin. Enggak mungkin, kalau enggak betul-betul. Makanya ini beliau ini jihadnya ini lillahi ta'ala. Kita kadang-kadang enggak, karena nafsu. Kayak Rasulullah dicaci. Kita mesti marah, tapi marahnya harus karena Allah loh. Jangan marahnya karena nafsu, Islam dilokno. Jangan. Nabi Muhammad dicaci, ya kita nggak suka, siapa yang suka? Cuman kita mesti marahnya karena Allah. Marah karena Allah itu tidak membalas dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pertama, orang-orang yang mencaci Nabi itu kita doakan dulu dapat hidayah. Emang Rasulullah di zaman dulu nggak ada yang nyaci apa? Nyaci, tapi nggak terus langsung dibunuh gitu kan dapat. Doakan dapat hidayah. Ya. Tapi hukum tetap berjalan buat siapapun yang melanggar. Ya. Saya selalu mengatakan tentang hal ini bahwa saya masih yakin kok presidennya wong Islam. Wakilnya kiai mana, ya, DPR-nya Islam, terus mosok akan diam, ya. Jadi insya Allah kita nggak perlu marah, nggak perlu apa, serahkan sama mereka. Kalau mereka diem atas, karena mereka yang megang kekuasaan sekarang, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, mereka wajib dengan tangannya ini. Nggak mau nutup, nggak mau menghukum, ya nggak punya iman. Tapi saya kira insya Allah ya akan dibukakan hati mereka untuk menyelesaikan masalah ini tanpa umat Islam itu marah dan emosi dan lain-lainnya. Kemudian itulah sebab para salaf kita, para aulia Allah itu mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena mampu mengontrol, menginjak hawa nafsunya. Ya, kalau kita belum bisa, ya sulit sudah. Katanya Habib Umar, al-hijab bainana wa bainallah an-nafas. Hijab antara kita sama Allah ini nafsu. Semakin kita kikis, semakin kita injak itu hawa nafsu, semakin terbuka hijab. Kalau sudah nggak ada hijab, sudah. Ya. Nah, hijab itu kalau tebal diibaratkan kayak umpama cahaya, terus ada penutup, terus kita. Nah, cahaya ini nafsu, ini hijabnya ini nafsu. Semakin kita kikis, mulai masuk itu cahaya, mulai masuk itu cahaya, mulai. Semakin tipis, warna cahaya di hati. Itu namanya ainul basirah. Ya, tapi kalau
hijabnya tebel, nggak ada, basirahnya nggak akan, cahayanya ini nggak akan lihat, nggak ada nampak. Wa kana Isa alaihi salatu wasalam yaqul al jannatu tarji'u bi jumlatiha ila syai'ain. Surga itu intinya kembali kepada dua hal. Ar-rahat wa syahawat. Surga itu tempatnya kita istirahat. Tempatnya kita refreshing itu surga. Wa syahawat. Kemudian kita dikasih sama Allah syahwat. Makanya dikasih bidadari 70. Tombolo. Siji tok kon wis ngliyeng. Iki pitung bolo Gusti Allah maringi. Yang enggak pernah tua selama-lamanya. Ya. Semuanya ada di surga itu. Syahwat Anda akan terpuaskan di sana. Wala yadkhul ahadun al-jannata, tapi tidak akan pernah seseorang itu masuk ke dalam surga Allah kecuali apabila di dunianya dia mampu meninggalkan refreshing dan mampu meninggalkan syahwatnya. Karena itu nanti buat di surga, bukan buat di dunia. Kita di dunia ini bukan untuk istirahat, bukan untuk leha-leha. Dunia ini semangat untuk cari akhirat. Bukan rohah, dunia ini bukan tempatnya rohah. Dunia ini tempat untuk kita capek. Capek bukan tempat tidur. Tidur itu nanti di kuburan loh enak. Gak tangi-tangi kon. Bisa 100-200 tahun tidur di kuburan itu. Dan gak ada yang banguni. Sopo tenang ini kon di jero kuburan kon. Ya, gak ada. Itu tempatnya tidur. Kalau di dunia ini tempatnya capek. Makanya kayak Habib Salim Syatiri umur sudah 70 tahun, mungkin 80. Badan penuh dengan operasi, sakit. Tapi ibadahnya Masya Allah. Waktu-waktunya untuk berdakwah. Kemudian ketika beliau ditawarin oleh seorang muhibbin untuk istirahat, beliau mengatakan rohatuna fi dakwah. Istirahat kita ini ya dakwah ini. Kebahagiaan kita, refreshing kita ini ketika nyampaikan agama Allah. Guru saya Habib Umar pernah di Indonesia ini diaturkan jadwal, terus kemudian ada satu jadwal khusus kosong, berhenti mau disiapin villa yang enak istirahat. Dicoret sama beliau. Jadi kita kalau membuat jadwalnya Habib Umar itu kan jadwal itu dikirim, ditulis, terus dikirim. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tidak. Ini ada yang tidak setuju Habib. Di antaranya istirahat di puncak. Kemudian ditanya, Habib kenapa enggak mau? Kata beliau, ji'na li ta'ab, kita datang mau capek. Kita bukan mau datang untuk istirahat. Nanti istirahat di tahrim bisa. Bukan juga mau makan. Datang di sini mau makan enak. Enggak, kita mau dakwah. Makan enak di Tahrim sekarang ini yang masak orang Indonesia semua kan golek opoy, pecel yono, rawon, soto, ono kabeh lengkap. Bukan itu. Saya datang ke sini bukan untuk itu, untuk dakwah. Makanya kalau dibikin ke jadwal yang bagus, pertemuan ulama, ini seneng beliau. Tapi kalau makan di sini, makan di situ saya seneng. Kalau enggak jadwal ngono, jadwalno aku ae. Wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqul sayati ala nasi zamanun yakunu himma tu ahadihim batnahu. Akan datang nanti suatu zaman di mana semangatnya manusia, semangatnya orang itu hanya untuk makan. Pikirannya mangan durung tek iki, awan mangan. Wis takon nang bojone, engko bengi masak apa? Ono gak sing kaya ngono? Berarti iki zaman wis teko iki.
Pikirannya cuma makan. Sudah, yang ada di meja makan itu yang kita makan. Nggak perlu ya, mikir. Saya kenal satu orang, Masya Allah. Saya tanya, antum pernah nggak merasakan restoran itu enak sotonya? Enggak. Itu di Pondok Rawon? Enggak. Saya kasih tahu ya, saya belum pernah keluar dari rumah saya ke warung makan, itu belum pernah. Loh, lah terus yang saya makan ada yang di meja makan rumah saya, yaitu yang saya makan, saya tidak akan pergi dari rumah saya untuk makan. Ya Allah, Allah tuku. Di rumah ini yang ini saya makan. Karena buat dia mungkin makan itu bukan tujuan utama. Ya. Saya pernah merasakan bahwa makan bukan tujuan utama itu waktu di Yaman, waktu di Hadramut belajar dulu. Kadang sego mbek bawang tok loh. Seminggu sekali hari Jumat itu aja Habib Umar kadang dapat bantuan itu. Daging onta, ayam itu aja. Itu seminggu sekali, itu pun kadang enggak ada. Zaman sih awal-awal saya mondok. Ya. Jadi akhirnya saya makan ini cuma takut mati. Mangan ini aku lek gak mangan mati. Jadi wis terpaksa mangan. Jadi makan itu bukan terus pikiran ndak, wis makan itu cuma melanjutkan hidup aja. Wah, subhanallah, yang seperti itu malah saya dulu penyakit mah hilang gara-gara makan bukan tujuan tadi itu. Kan makan sepokoknya sak warke titik wis nggih mari warke titik. Ya. Nah, tapi akan ada zaman di mana pikiran mereka ini hanya makanan. Sing dipikir mangan tok. Ya. Kemudian wa yakunu dinuhu hawahu. Agamanya adalah hawa nafsunya. Ini sekarang kita ini agama ini kayak agamanya itu hawa nafsunya ini nomor satu. Semua permasalahan yang terjadi di muka bumi ini gara-gara apa? Nafsu. Hawa nafsu. Di rumah tangga hawa nafsu gara-garanya. Di komunitasnya hawa nafsu. Perang semua hawa nafsu. Semuanya hawa nafsu. Ya. Perang ini dengan ini karena apa? Rebutan lahan, rebutan minyak, rebutan hawa nafsu. Semuanya. Makanya nafsu ini kalau kita bisa menghindar, kalau bisa mengekangnya hebat. Ya, hebat. Hanya orang-orang hebat aja yang bisa. Kita jangan ada orang badannya gede bisa mengalahkan orang yang tidak hebat itu. Apa? Yang hebat itu orang masih kurus tapi bisa ngalahkan hawa nafsu ini hebat. Ya. Bukan orang laki-laki itu dikatakan laki-laki kesatria itu bisura'ah dengan pandainya gulat. Tapi yang bisa mengekang hawa nafsunya, yang bisa menahan emosi dan marahnya. Ya. Itu baru laki-laki. Ya. Kemudian wa sayfuhu lisanahu. Akan datang nanti di satu zaman ada senjata yang lebih tajam dari pedang, lisan. Lisan ini akan ada zaman nanti lisan ini lebih parah dari pedang. Pedang itu harus jarak berapa meter depan-depan, ini baru jeret baru bisa. Tapi kalau lisan jarak Malang Jakarta, telepon ngomong loro ati wis, sayat-sayat hatinya. Nah sekarang ini Alkitabatu ahadul lisanain. Tulisan ini kayak pedang ini. Buzzer itu seperti disampaikan Nabi. Sayfuhu lisanahu. Fitnah sana, fitnah sini, nyaci sana, nyaci maki sini. Nulis
di kolomnya orang, di komennya, bully orang. Ini kadang dia ini nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu apa. Wis, pokoknya komen sih, ngomong sih. Kata Saifuhul Lisan, hati-hati. Kita katanya ulama apa? Ta'alamnal kalam fala sanatain falasa sinin, arba sinin. Ya, kita ini belajar ngomong itu 4 tahun. Anak kecil bisa ngomong itu umur berapa? 4 tahun? 3 tahun, 4 tahun ya? 4 tahun belajar ngomong, 3 tahun terus ngomong. Wa ta'alamna sukut khamsina sana. Saya belajar diem 50 tahun. Enggak taunya repotan belajar diem daripada belajar ngomong. Kata Habib Umar, Allah ini ciptakan telinga 2, mulut 1 supaya kita lebih banyak dengar daripada ngomong. Terus beliau mengatakan, kun mimman yuhib an yasma' la an yusma'. Jadilah orang yang seneng demennya dengerin, bukan demennya didengerin. Orang itu kayak gitu. Seneng dengerin orang, bukan seneng didengerin. Itu nafsu itu. Apalagi kalau dia ngomong orang takjub, wah tambah gak mandek ngomongnya wis. Niatnya ngomong 5 menit bisa setengah jam. Banyak yang manasin dia tambah dawa wis. Ya, maka itu ini zaman hati-hati. Tulisanmu itu pedangmu. Ada orang nulis kena IT melebu penjara. Waktu itu ada berapa orang telepon saya. Ada 1 orang telepon saya. Kemudian gara-gara nyaci maki pejabat masuk penjara dia, tuntut. Ibunya telepon saya, Habib minta tolong Habib gini-gini. Saya bilang kenapa? Jadi dia bikin tulisan di statusnya atau apa yang nyaci maki pejabat atau apa, hingga akhirnya kena undang-undang apa? ITE, undang UTE kena. Kesian Beb. Ya coba saya. Cuman siapa yang ngajari nyaci maki orang tulisan? Yes, anak muda. Kenapa enggak belajar untuk nulis yang baik aja? Kenapa enggak belajar untuk menyebarkan nasihat aja? Dari kapan kita diajari nyaci maki orang, nulis tulisan yang nyakitin orang? Safe. Kita mesti hati-hati, ini zaman-zaman fitnah. Apa yang kita lihat ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Sibukkanlah diri kalian itu dengan sesuatu yang manfaat. Saya itu kemarin tak kasih contoh ya. Ada tamu di rumah. Tamu itu punya mobil. Mobilnya itu plat nomornya Jamal. Tulisannya Jamal. Kaget saya. Saya foto, saya buat status. Wes karo kabari aku. Dapat setengah hari telepon. Dikei pejabat. Oleh duit itu kok endi? Ini macam-macam. Kesian. Saya sampai bingung nih, ada apa orang-orang? Saya masuk beli mobil tak foto, tak gawe status, ada ndeso nemen ngono. Nih. Motor kayak ngono tuku 5 iso aku. Buat apa?
Cuman saya ini takjub dengan tulisan Jamalnya ini loh, plat nomornya ini loh, yang saya takjub itu. Saya foto, tak buat status, repot. Ono sing gawe mabruk Habib Jamal. Iki lek sing ngono sih al inahu bima fihi yamdah. Katanya orang Arab, gelas itu keluarnya tergantung apa yang ada di dalamnya. Ya. Kalau gelas ini bersih, dituang air, keluarnya air bersih. Tapi kalau ini kotor, keluarnya kotor. Nah, yang komen status itu, kalau yang mabruk Habib semoga diberkahi Allah, memang hatinya bersih orang itu. Seneng dia lihat saya dapat rezeki mobil, padahal ya duduk wekku, tamu. Ono sing sampai ngamuk-ngamuk, ya, waduh, dikei jenderal itu, dikei seakan aku mbek wong-wong iki. Kesian saya lihat orang-orang ini. Kenapa hati mereka cek busuknya ya? Suudon itu gak mungkin lek tuku, pasti dikei mbek wali kota, dikei ibu gubernur, tak diemin aja. Sampai teman saya itu tak bilang ya, telepon saya teman saya, itu ada teman saya baik, mabruk, Habib mabruk apa? Montor anyar, montor ndi? Lha iku montore tamu tak foto, jebret. Wis ngono tok, iya. Waduh ribut iki cerita kabeh ngene. Ya iku gak duwe kerjaan kabeh iku. Kan kang penggaweane gak ono. Mosok aku duwe montor terus tak foto, tak share mobil saya baru. Iya. Gila nih. Wong desa ae. Saya beli mobil beberapa kali tidak pernah saya buat status. Motor aku tuku. Tapi nggak pernah saya buat status kayak gitu. Nggak ada. Mau ama izin lah hadirin. Kayak wong kiai kok statusnya motor anyar ya opo. Gak puantes belas ya. Cuman saya hanya takjub plat nomor macam-macam, kesian. Wis waduh ngene. Ya. Ketemu orang, alhamdulillah mabruk mobilnya Habib. Mobil apa? Mobil luana. Platnya itu loh Jamal. Saya takjub dengan platnya. Kayak pernah saya nulis, pernah seperti itu saya tulis sekali waktu saya di Australia. Pernah saya waktu naik pesawat dari Melbourne ke satu kota namanya Perth. Dijemput sama orang Malang, plat nomornya Arema. Itu langkah awal saya saat dulu numpak motor tak foto sih, jebret. Saya buat status Arema. Saya takjub dengan plat nomornya. Sampai sekarang mobilnya itu ada, platnya masih saya simpan itu apa namanya fotonya. Jadi yang saya simpan musuh motor, platnya ini lucu Arema. Ya, saya nanti kalau beli mobil mau saya tulisi platnya itu H454D Hasad. Cek ngeluh ya hasud-hasud. Allah, kan kerjaan ngomong. Ya. Astagfirullahaladzim. Hati-hatilah dengan apa. Terus nuduh nanti, wah ini itu lisan ini dijaga, tulisan ini dijaga. Ya. Jangan gampang-gampang bully orang, jangan gampang-gampang menghakimi orang. Tidak tahu hadirin. Jelas-jelas sorih itu baru, itu pun tidak perlu caci maki. Kita nggak ngerti apa agama ini dibela dengan mencaci maki, ini gimana, nggak paham. Khair insyaallah. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah taala yaqul, ya, Imam Hasan al-Basri Sayyidut Tabi'in 'inda ahli Basrah. Beliau berkata, laisat ad-dabatu al-jumuh bi ahwaj ila lijam min nafsik. Tak kasih tahu ya. Binatang yang liar, kuda yang liar itu kan butuh lijam. Apa lijam? Pelana. Apa pelana? Untuk mengendalikannya itu butuh pelana. Kata beliau, yang lebih dibutuhkan pelana itu bukan untuk kuda liar, tapi untuk nafsu kita.
Kita ini lebih butuh adanya pelana untuk megangi nafsu kita ini. Daripada cuma sekedar kuda itu. Kita kan kalau ada kuda liar kita takut dia itu lonjak atau takut dia itu marah atau takut gimana, kita harus pegangi, kita kasih lijang. Biar biasa kita kendalikan. Yang lebih butuh untuk dikendalikan lebih daripada kuda liar adalah nafsu, ambisi kita. Cekel itu terus. Ya. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala yaqul ma'alajtu syai'an asyad min nafsi. Aku tidak pernah mengobati penyakit pada diriku yang lebih parah daripada penyakit ambisi hawa nafsu. Marrah ma'i wa marrah alayya. Kadang aku menang, kadang aku kalah. Waduh, repot. Menang terus itu jarang. Makanya sampaikan Ba'dus Shalihin, kabatul lail asyra sanah. Saya perang sama hawa nafsu 10 tahun untuk bangun malam. Ya. Jadi saya setiap bangun malam untuk ibadah itu perang sama hawa nafsu saya. Enak itu turun ini bangun. Kabatu nafsi. Aku gelut. Aku perang dengan hawa nafsu 10 tahun. Setelah 10 tahun baru aku merasakan nikmatnya munajat fil lail. Hayang no hati. Menang dengan hawa nafsu buat malam aja itu 10 tahun. Nah, kita ini baru sebulan qiyamul lail wis kok ngono-ngono iku tok. Yang sak wulan kon. Salaf ini yang Masya Allah 10 tahun perangnya kok. 10 tahun tiap malam tidak ninggalkan qiyamul lail, bangun malam perang terus kan enek. Kan tidur itu kan juga hawa nafsu. Diperangi. Makanya kenapa salah satu kebaikan qiyamul lail itu apa? Di antaranya karena di situ ada perang dengan hawa nafsu. Dengannya dia mempunyai dampak yang sangat baik. Orang yang ahli qiyamul. Lah nanti kalau sudah 10 tahun sudah enggak lagi nafsunya itu mengendalikan. Jadi akhirnya kenikmatan hadirin. Kayak Imam Syafi'i, laula suhbatul akhyar wal munajah fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kalau bukan karena nikmatnya berkumpul dengan orang-orang soleh dan bukan karena nikmatnya bangun malam, saya sudah enggak betah lagi hidup di dunia. Kok bisa Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa nikmatnya dunia ini bangun malam, kok bisa? Bangun malam ini enggak enak kok. Sopo sing enak bangun malam ini? Enggak ono. Subuh setengah mati tangine apa bangun malam. Kok bisa beliau mengatakan nikmat? Berarti beliau ini sudah mukabadah, sudah setengah mati nginjak ambisi dan hawa nafsunya sampai merasakan nikmatnya bangun malam. Ini tapi kita ini kan orang Indonesia. Orang Indonesia ini sama Allah masih diberi hawa nafsu atau ambisi yang tidak terlalu dibanding mungkin orang lain, karena emosionalnya itu orang Indonesia ini masih wong lah alon-alon, maksudnya nyetir motor kan harus cepet alon kabeh. Coba nyetir ngono di Arab kan topabra itu kok mburi kan. Memang wonge karena mungkin kok idahnya alon-alon syukur kelakon iki. Makanya gak suge-suge. Ya. Nah itu ya. Maka itu ya, aku nggak pernah mengobati di diriku ini penyakit yang lebih parah daripada hawa nafsu. Kadang menang, kadang kalah, menang. Nggak bisa menang terus, menang kalah. Makanya orang-orang dulu tuh kalau mau menjawab satu pertanyaan atau apa semua diem dulu. Nggak mau nafsunya itu terlibat. Ya, ditanya orang masalah, jawabannya diem dulu. Ya.
Kan Habib Ahmad Masyur Al-Haddad sama Habib Muhammad Al-Haddad lagi duduk bareng. Kemudian ada Syekh Ismail Yamani. Yang cerita Syekh Muhammad, anaknya Syekh Ismail Yamani, namanya Syekh Muhammad, yang muda masih itu. Ya usia 50-an. Yang sering datang ke Indonesia, ke Madura itu, Syekh Muhammad. Beliau cerita sama saya. Dulu pernah saya ini duduk dengan Habib Ahmad Masyur di Mekah. Nemeni ayah saya, Syekh Ismail Yamani. Syekh Ismail ini punya pertanyaan. Ditanyakan oleh beliau kepada Habib Ahmad Masyur Al-Haddad. Ya, Habib, saya mau tanya, apa? Saya ini punya pertanyaan masalah tahlil. Kenapa sih kok harus disebut namanya satu-satu? Padahal akhirnya walil muslimin wal muslimat. Iya kan? Nah kan apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdi wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa min qawli la ilaha illallah ila ruh man istama'na ila ruh habibina syafina rasulullah Muhammad bin Abdullah sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Uthman jami'al auliya thumma ila ruh man istama'na hauna bisababi haji fulan haji fulan haji fulan haji fulan haji fulan walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum, orang yang mati di antara kalian, di antara kami semuanya, wal muslimina wal muslimat, wis kena kabeh kan oleh kan. Terus buat apa pakai nyebut nama satu-satu ini? Oh, semuanya dapat. Nah itu Syekh Ismail tanya kepada Habib Ahmad Masyur. Habib Ahmad Masyur diem. Kemudian noleh ke Habib Muhammad Haddad. Kalian Muhammad jawab, muridnya. Habib Muhammad Haddad ini muridnya. Jawab pertanyaannya Syekh Ismail. Oh, Syekh Ismail itu faqih. Punya kitab namanya Qurratul Ain. Ya. Fi Fatawa Ulama al-Haramain, bagus, alim itu. Murid-muridnya aja ulama-ulama di Madura aja alim-alim kayak Ahmad Barizi, kayak Taifur Ali Wafa. Murid-muridnya alim-alim. Karangannya bahasa Arab kabeh. Sampai ada yang mensyarahkan Al-Hikam lil Imam Abdullah bin Alwi Haddad. Kiai siapa itu di Madura itu? Saudaranya Kiai Ahmad Barizi. Muridnya Syekh Ismail. Habib Muhammad tidak mau jawab, ada gurunya. Jawab, Rohso, izin dari saya untuk jawab. Boleh, diam. Katanya Syekh Muhammad, tok roksahu, diam. Terus baru jawab. Kalau disebutin namanya, itu dapat pahala dari semua yang dibaca wungkul. Tapi kalau yang nggak disebut namanya, semua bacaan itu dibagi pahalanya kepada sebanyak orang tadi itu. Jadi umpama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim la ilaha subhanahu sampai segitu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Al-Fatihah itu kursi. Terus kemudian pahala bacaan ini semua ya Allah, pahalanya berapa ini? Kepada Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aulia, kemudian kepada yang sekarang kita tahlili, wungkul pahalanya. Ketika tsumma ila arwahi amwatina wa amwatikum, bapak kalian, bapak saya, siji pahala ini yang dibagi. Makanya itulah orang-orang minta namanya disebut supaya oleh ganjaran sing wungkul. Kan ini apa namanya? Jawabnya ini repot lah di kitab mungkin golek ya repot itu pahala kayak ngono iku. Orang kalau pinter itu jawabnya nggak langsung diam, terus dia bilang, oh baru tahu katanya Syekh Ismail, masya Allah, barakallahu fiqh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini mertuanya Habib Umar. Beliau temannya Habib Zain, mertuanya Habib Zain juga. Jadi Habib Muhammad Haddad ini punya anak dinikah Habib Zain bin Smith, punya anak dinikah Habib Umar. Anak-anaknya masya Allah semua, beliau itu memang kayak gitu. Habib Muhammad Haddad tuh sampai lihat di internet fotonya mana yang tidak bawa kitab. Bukaan di Google itu, Habib Muhammad Al-Haddad Baidho. Semua fotonya mesti megang kitab, karena nggak lepas kitab sama sekali.
Sampai kata orang-orang, katanya para habaib, Muhammad bin Abdullah, ini Habib Husin cucunya, Habib Ahmad bin Husin, Muhammad Ahmad bin Husin yang pernah datang ke Ridwan itu, ganteng tinggi. Itu waktu di Batu makan, dia cerita tentang kakeknya. Kakeknya itu kalau tidur, Habib Muhammad itu kalau tidur 2 jam berturut-turut bangun nangis. Karena buang waktu di umurnya. 2 jam. Bangun tuh nangis. Daya'na umri. Saya sia-siakan umur tidur. Sering moco, sering ini, Masya Allah. Saking alimnya, saking waroknya, saking tawadhu'nya. Wah, dia paling takluk sama Abu Qadir bin Ahmad Segaf. Paling kuat hubungannya sama Abu Qadir bin Ahmad. Lihat fotonya, mesti merunduk depan gurunya. Hebat Habib Muhammad itu. Sampai katanya habaib waktu itu, kalau Muhammad ini tahu-tahu berdiri di depan Ka'bah dan mengatakan saya Imam Mahdi la bayana, langsung saya baiat. Karena tidak ada kemungkinan kalau dia itu bukan orang Imam Mahdi. Nek kon ngomong Imam Mahdi di ngarepe Ka'bah, langsung tak stempel gendeng kon. Ya. Ini saking anunya sampai nunggu. Karena namanya Muhammad dan ayahnya Abdullah, kan Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Persis sudah. Terus pokoknya iki ngaku Imam Mahdi, kita semua baiat. Karena dilihat sudah Masya Allah. Istimewa beliau itu. Yang cintanya sama gurunya, kalau umroh ya, sebelum ke mikot itu makiknya ihram di rumahnya Habib Qadir bin Ahmad. Kalau ke rumah gurunya tidur, pintunya tok diciumi. Gak nemu kan. Saking cintanya sama Habib Qadir bin Ahmad, itu pintunya tok diciumi, terus keluar. Mampir itu kadang-kadang Habibnya lagi istirahat, dicium pintunya tok, terus keluar. Masya Allah. La ilaha illallah wa kana yaqul kufu anfusakum ani syahawat qabla an yukhasam ba'dukum ba'dha, ya. Tahan diri kalian dari ambisi dan syahwat sebelum nanti berantem. Dan ini dalilnya adalah Nabi SAW pernah bersabda, dikelilingi surga dengan sesuatu yang kita nggak suka dan dikelilingi neraka dengan sesuatu yang kita suka, dan syahwat, ambisi. Jadi memang surga itu dikelilingi sesuatu yang nggak enak. Bangun malam, subuh tangi, sholat jamaah, pengajian, ini coba sampean buka toko lah lumayan oleh duit. Tapi kita harus enggak, waktunya taklim, kufu. Ya, yang hebat ini kalau yang malam ini dia bisa dapat duit tapi dia nggak mau. Yang malam ini dia capek habis kerja, mestinya tidur. Tapi dia lakukan, ini namanya adalah bagian dari mengontrol, menginjak hawa nafsunya. Ya. Makanya kalau saya Ar-Ridwan niku lek wis anggene ado-ado wis nawaitu qahrun nafas, wis nawaitu menginjak syahwat wis, dan nafsu dan ambisi. Ar-Ridwan ndek ndi? Anu Bib, sedang biru. Kok. Ati ngomong gak ya apa? Ya wis diniatno kasru syahwat. Diniatno perang mbek hawa nafsu. Makanya sampean kalau Ridwan kalau naik motor ke sana jangan cuma niat hadir itu tok, niat juga untuk kan nafsu lapo. Kok nggak pengajian atau ngarep ya ono pengajian apa atau enggak. Saya yang jauh, pahalanya besar. Kemudian di situ ada qahrun nafas. Ada mengekang ambisi saya. Justru saya datangi yang jauh. Ya. Makanya pas diumumno, insya Allah untuk Senin yang akan datang Ar-Ridwan berada di Batu. Kayak iso ngekang hawa nafsu sing Tapi lek sing diumumkan insya Allah minggu depan, Senin depan Ar-Ridwan ada di Gadang. Yes. Siki gak iso iki. Tapi ya itu orang-orang yang tidak bisa. Tapi kalau orang yang bisa ngekang hawa nafsu, insya Allah Senin depan Ar-Ridwan akan bertempat di
Kediri. Allahu Akbar. Iki perang mbek hawa nafsu. Allahu Akbar. Bismillah wis ngono ah. Tutu waduh patuh iki. Samblek ini kan. Waqad warada annahu qadima ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan sawiqul luz faraddahu wa qala hadza ta'am mutaraffihin min dunya. Ya Allah, Rasulullah dikasih makan enak. Sawiq minal luz. Kayak sawiq itu kayak apa namanya? Wis makanan yang ada kacangnya gitu, enak, makanan enak. Makanan kalau sekarang ini nasi mandi. Rotok larang ya. Beliau tolak. Enggak, ini makanannya orang-orang yang bergelimang harta di dunia. Saya makan biasa, kini tempe penjes ya, Nabi itu seperti itu. Makanan yang mana? Bahkan sampai dikatakan Abu Hurairah yaqul, "Ma zada 'ala launin wahid wa ta'amul fusak." Kalau di meja makan kita ada makanan yang warnanya lebih dari satu, itu makanannya orang-orang fasik. Rawon, soto, ya, kering sembarang kalau mau apa. Ini makanannya, makan tuh satu, sop, soto, rawon, itu makanannya orang bener. Makan macam-macam, kecuali untuk ikram, dhaif, memuliakan tamu, karena tamu itu kan banyak. Ada yang suka ini, ada yang nggak suka ini, baru dikasih macam-macam. Kalau enggak satu macam. Ya. Ono seorang laki-laki dia komplain istrinya kok masaknya kok itu tok. Kok ini kita rabi mulai biyen setahun panganane wis iki tok rawon sop gak ono liyane ya. Jare bojone, "Loh, nek napa rabi kepingin sing pinter masak, ya rabi ambek koki kono ae. Ambek chef, ambek TKI atau apa yang bagian masak pinter. Saya bagiannya itu didik anak. Itu. Jadi dikomplain istri itu kalau nggak bisa didik anak, bukan karena nggak bisa masak. Kalau sampean kepingin istri yang pinter masak, boleh langsung duwe warung ya. Rabi ambek sing duwe warung. Saya ziyadah ala dzalik fi mahali insyaallah, dan insyaallah ini nanti akan kita bahas di tayab. Wallahu a'lam bi as-shawab. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala